Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malun Yusuf, NIM 1901938 dari kelas 2 BPSTI, kelompok 3. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai etika politik berdasarkan Pancasila. Apa itu etika? Etika adalah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membahas mengenai bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar segenap tindakan manusia. Contoh, kita warga UPI mematuhi dan menjaga aturan etika warga UPI. Nah, lalu ada yang kedua yaitu etika khusus. Etika khusus yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kewajiban manusia pada kehidupannya. Nah, etika khusus terbagi lagi menjadi dua, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu berkaitan dengan kewajiban pada diri sendiri. Contoh, yaitu saat buang angin. Nah, sedangkan etika sosial yaitu berkaitan dengan kewajiban terhadap manusia lain. Yaitu contohnya saat bertemu teman kita saling tegur sapa. Nah, lalu apa itu politik? Politik berasal dari kosakata politik yang artinya kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut. Nah, dengan diikuti pelaksanaan-pelaksanaan guna mencapai tujuan tersebut. Nah, politik berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, dan alokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Salim dengan NIM 1900461, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik harus didasarkan kepada 3 asas. Yang pertama, asas legitimasi hukum. Asas legitimasi hukum yaitu dijalankannya sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua, asas legitimasi demokrasi. Disahkan dan dijalankannya secara demokratis. Yang ketiga, asas legitimasi moral, yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual atau religius di dalam bertindak dan perilaku, sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan yang menyeleweng yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum tidak pernah dilakukan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini menekankan kepada jaminan hukum. Maka hal inilah distilahkan dengan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggara negara terutama penegak hukum dapat memberikan hukum yang tepat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lagi ketidakadilan bagi warga negara Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari suku, bangsa, budaya, bahasa, tetap menghargai perbedaan yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa ini, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, pengambilan keputusan tidak boleh diambil oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas politik. Harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan.
Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik kebijakan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung politik negara. Dengan demikian, aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan rakyat juga dituntut untuk menjadi rakyat yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dan menjalankan partisipasi politiknya. Pilar kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggara negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara. Dengan etika politik, sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial ini merupakan tujuan dalam hidup bernegara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.